Hai, hari ini aku mau review mouse gaming murah dengan desain yang cakep. Apakah performanya sebaik tampilan? Langsung aja kita bahas. Mouse ini memiliki dimensi yang tidak terlalu besar. Bisa dibilang pas buat kebanyakan tangan. Untuk ukuran tanganku yang kecil terbilang nyaman. Saat aku coba bermain game menggunakan tip grip atau palm grip enak-enak aja. Desain yang digunakan adalah ambidextrous, yang berarti mouse ini memiliki sayap kiri dan kanan yang sama. Dengan dua side button di sebelah kiri dan DPI switch di belakang scroll wheel. Penempatan side buttonnya pas karena tidak mengganggu grip saat digunakan. Tapi yang aneh adalah pada bagian grip malah menggunakan bahan yang licin. Lebih licin dibanding bagian lain. Ini membuat feel saat bermain game jadi kurang nyaman. Karena jempol jadi kurang ngegrip ke mouse, apalagi untuk game kompetitif. Harusnya pada grip memakai bahan yang sama dengan bagian lainnya. Ngomongin masalah desain, tentu saja ini jadi poin penjualan dari Digital Alliance Sena. Bisa dibilang salah satu desain tercakep untuk mouse di kelasnya. Dengan RGB pada scroll wheel serta side dan underglow. Penempatan RGB-nya bikin LED tetap terlihat walau sedang digunakan. Bentuk mouse-nya pun bagus menurutku, simple namun masih terasa nuansa gaming. Berat dari mouse ini adalah 81 gram, dibilang enteng sih enggak, tapi berat segini masih normal buatku. Dipakai ngegame 3 jam pun belum bikin tangan capek, kalau untuk penggunaan kasual jelas gak ada masalah. Koneksi mouse ini menggunakan wired dengan panjang kabel 1,5 meter dan belum braided, hanya rubber saja. Memang tidak seawet braided, tapi positifnya kabel dari mouse ini jadi lebih lentur dibanding braided yang kaku. Untuk left dan right click aku rasa sedikit berat, tapi beratnya masih nyaman digunakan karena kalau terlalu ringan malah jadi mudah tertekan. Aku nggak tahu switch apa yang digunakan karena tidak diberikan spesifikasi yang jelas. Untuk side button dan DPI switch sih nyaman buatku. Oh iya, side buttonnya ini bukan makro, jadi hanya bisa untuk forward and backward. Terakhir kita bahas performa. Sensor yang digunakan tidak dituliskan dalam spesifikasi. Aku nggak tahu sensor apa yang digunakan, jadi kita review sesuai yang aku rasakan. Untuk penggunaan gaming kompetitif tidak aku sarankan, karena akurasinya kurang baik. LOD-nya pun sangat tinggi. Mau geser mouse jadi susah karena harus angkat mouse sampai tinggi supaya tidak terinput. Ditambah DPI terendah dari mouse ini terbilang tinggi, yaitu 1200. Untuk mengubah DPI, kalian bisa menggunakan DPI switch dengan 4 step, yaitu 1200, 1800, 2400, dan 3600. Tentunya pengguna DPI rendah bakal sulit menggunakan mouse ini. Kalau untuk penggunaan gaming kasual fine-fine aja. Sebenarnya bukan sensor mouse ini jelek sih, tapi wajar di harganya menggunakan sensor seperti ini. Nggak bisa protes juga. Kalau untuk mempercantik setup sih bisa banget. Bahkan bisa dibilang mouse ini tetap worth it buat kalian beli. Selama kalian bukan gamer hardcore yang butuh sensor dengan akurasi terbaik. Karena itu nggak akan bisa kalian temuin di harga yang murah. Selain desain, alasan lain kenapa mouse ini worth it adalah kenyamanan saat digunakan. Bebannya juga terbilang pas. Mungkin itu aja review dari aku. Jika kalian punya pertanyaan atau kritik dan saran bisa kalian tinggalkan di kolom komentar. Aku Fainila, terima kasih.